Boleh tanya lagi. Yang mau nggak jelas nanya. Yang agama Nasrani juga nanya boleh. Nggak bayar ini bener nggak? Benar. Ini enaknya persaudaraan itu. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan jual beli dengan Allah, tolong dijabarkan dengan singkat. Terima kasih. Yang dijual beli sama Allah itu, kalau kita baik untuk diri sendiri. Kalau kita jahat untuk mereka sendiri. Sekarang saya tanya, kamu di dunia ini mau baik atau mau jahat? Baik. Sekalipun kamu dijahatin, betul nggak? Betul. Tolong dibukakan Al-Quran. Babonnya kata Mas Yono itu babonnya. Tolong dibukakan babonnya. Al-A'raf, Al-Isra surat 17 ayat 7. Jadi manusia ini kembali lagi kepada diri manusia itu sendiri. Oke? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ya. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Makanya orang Indonesia ini nggak ada pelit. Kalau punya diberikan, dibagi. Punya dibagi. Karena nanti ini harta nggak dibawa. Kenapa? Orang yang kaya itu bebannya berat. Kalau dia nggak menjadi dermawan atau pelit atau sombongan aja. Justru kalian diberi susah, tapi istiqomah itu rahmat yang besar daripada harta yang kamu kumpulkan semua. Kalau kalian menerima, kemudian kalian mendapatkan rahmat Tuhan, itu lebih mulia daripada harta yang kamu kumpulkan. Ini maaf ya. Tolong dibuka dalam surat Yunus ayat 58. Surat Yunus surat 10 ayatnya 58. Jadi kalian ini diberi kadar keimanan ini luar biasa menurut saya. Dibandingkan orang kaya seisi bumi ini, dengan kadar keimanan yang ada di dalam hatimu, lebih mulia. Maka berfirman ini. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan ini mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tapi kalau orang kaya yang kikir gimana? Betul nggak? Kan banyak orang kaya tapi kikir, sombong, bukan memberikan. Itu ujian yang berat. Maka kalau berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 35. At-Taubah surat 9 ya. Jadi gimana? Orang Indonesia itu pemaaf, pemberi, kasih sayang. Dia karena bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Dasarnya sumbernya ini. Betul. Nah, ya. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi perbuatan manusia ini, kalian nanti semua dalam perbuatan sampai yang akhir itu ditulis oleh malaikat, di file, dikalungkan ke lehermu. Nggak bisa ini hilang dari perbuatanmu itu. Udah ngefile, ngikutin nanti kalian terus. Maka perlunya kita harus tobat kepada Tuhan. Inilah rohani persaudaraan sejahtera. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Perbuatan ini dikalungkan ke lehernya. Tiba hakim Allah itu seadil-adilnya. Kalau hakim manusia pakai ini, ngerti? Ini nanti jadi salah jadi benar, benar jadi salah. Tapi kalau hakim Allah nggak bisa, malaikatnya nggak bisa disobok. Mau duit apa enggak? Enggak. Betul nggak? Ya pernah ya, Coba. dalam
Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, Ya. sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Maka hati-hati setiap langkah, kalau kamu setia pada setiap langkah berdoa, setiap langkah berdoa, setiap langkah berdoa. Ini begini, saya ini begitu saya minum, ini ada rahmat Allah. Tapi kalau begitu, ini bisa lakukan. Setan-setan bisa masuk semua. Enggak ada asal. Jelas ya? Jadi orang Esa itu hati-hati setiap langkah. Karena setiap langkah ini terus malaikat tulis, malaikat catat, tidak mungkin gerak-gerik. Kamu nanti gerak-geriknya waktu sholat pun dilihat dan ditulis. Gerak-geriknya sholat ini gimana? Gitu, ya. Minta maaf ini. Maka Allah berfirman di dalam surat As-Suara. As-Suara itu surat 26 ayatnya 217 sampai 220. As-Suara. Jadi hati-hati dengan setiap gerakan, apalagi ucapan. Perkataan yang baik dan selalu memaafkan kesalahan orang lain itu lebih baik daripada kamu sedekah tapi menyakitkan orang. Hati-hati dengan ucapan. Maka orang Esa lemah lembut aja. Ya, kalau dibaca Dan bertakwalah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi jangan sampai nanti sholat ada yang begitu. Saya mulai sini takut ditabrak apa? Pikiran saya. Tidak ada yang begitu. Maka hadapkan itu dihadapkan. Karena kamu mau menghadapan Tuhan. Maka Tuhan menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 162 itu gimana gitu. Anda sudah berikrar kepada Tuhan. Ya, nanti dibacain benar di akhir orang beragama Islam. Ya. Kedua di 88 dan 6 anak laki yang berbeda 2,8 kg. 162 surat Al-An'am. 89 dan 6 orang senang. Al-An'am. Salah suratnya salah. Benar nggak? Kedua berkecil di 85. Ini walaupun ini jabatannya Sekjen FC, begitu salah. Di 88 satu Berarti orang? Berarti pertama. benar nggak? Dirubah diulangin. Ya, kayak gitu. Katakanlah, Pasal 8 sesungguhnya sholat, ibadah, hidup, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nih. Ibadah, sholat, ibadah, hidup dan matiku kuserahkan kepada Tuhan semesta alam. Nah, disinilah perjalanan hidup kita sebagai orang Muslim harus perjalanan yang baik, terutama perkataannya yang selalu baik. Jadi kalau ada orang Esa perkataan nggak baik, tanda tanya. Ini orang Esa tapi hatinya belum setia pada hatinya, ya. Dilihat dari situ. Jelas? Dah. Ada pertanyaan lagi? Dah.